Pamor Timnas Indonesia semakin meroket tinggi usai menahan seri Australia dengan skor kacamata. Ranking FIFA skuad Garuda juga semakin melonjak drastis hingga menyentuh posisi 130. Pasukan Shin Taeyong diprediksi ESPN bakal terus memberi kejutan di grup C. Sementara media Reuters masih kaget Timnas Indonesia bisa menahan gempuran Australia. Hasil 2 poin ini juga membuat skuad Garuda sukses menyamai rekor Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2018. Bagaimanakah tuah kehebatan Timnas Indonesia usai menahan imbang Australia? Terbang tinggi di ranking FIFA. Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Skuad Garuda sukses meraih 2 poin hasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Berkat raihan gemilang ini, Indonesia melonjak ke posisi 130 ranking FIFA. Skuad Garuda akhirnya berhasil kembali menduduki peringkat ini setelah terakhir kali merasakannya pada 13 tahun silam. Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 15,45 poin dari 2 laga. Raihan ini didapat karena pasukan Shin Taeyong sukses menahan imbang 2 raksasa Asia. Seperti diketahui, Arab Saudi menjadi penantang serius bersama Roberto Mancini di posisi 56 dunia. Sementara Australia masih konsisten dengan menempati peringkat 24 ranking FIFA. Berhasil menembus ranking 130 bikin Shin Taeyong semakin dekat mengabulkan target PSSI. Pasalnya, Coach Shin ditugaskan membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA. Target jangka panjangnya ialah membawa Indonesia menembus 100 besar FIFA. Saya akan berusaha sekeras mungkin sehingga tim ini bisa mendapatkan jatah lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Coach Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini sukses mengubah nasib skuad Garuda yang sempat terpuruk. Pasalnya, Timnas Indonesia berada di ranking 173 FIFA saat Coach Shin baru ditunjuk. Pamor Indonesia disorot media asing. Keberhasilan menahan imbang Australia bikin media asing semakin menyorot performa skuad Garuda. Media beken seperti ESPN bahkan menulis 3 artikel terbaru tentang Timnas Indonesia. Mereka mempertahankan awal tak terkalahkan di ronde ketiga zona Asia. Hasil imbang ini mengesankan karena melawan tim dengan peringkat yang jauh lebih tinggi. Tulis salah satu artikel buatan ESPN. Sejalan dengan ESPN, media The Guardian juga nggak mau ketinggalan menyanjung Timnas Indonesia. Tim dengan peringkat 133 dunia mampu bermain bagus dan menahan Australia agar nggak mendapatkan kemenangan di Gelora Bung Karno, tulis The Guardian. Pengamat sepak bola asing juga nggak mau ketinggalan memanfaatkan momen skuad Garuda. Reynoso dan Soltero dari podcast The Give and Go ikut memuji tinggi Timnas Indonesia. Saya mengapresiasi tinggi penampilan Indonesia. Hal ini saya sebut karena mereka sebelumnya belum pernah sampai ke fase ini. Bahkan Indonesia menahan 2 negara langganan dunia. Media Reuters asal Britania Raya juga kaget melihat Australia tertahan oleh Timnas Indonesia. Australia harus menerima hasil mengecewakan setelah ditahan oleh Indonesia dengan skor 0-0. Padahal Australia berharap untuk membalikan keadaan setelah kalah melawan Bahrain, tulis Reuters. Menggendong ASEAN cetak rekor bersejarah. Keberhasilan Timnas Indonesia ini membalikan prediksi buruk dari media ASEAN sebelumnya. Banyak kanal berita Asia Tenggara yang meragukan peluang skuad Garuda di ronde ketiga. Salah satunya datang dari media Vietnam yang cemburu dengan pencapaian Timnas Indonesia. Kanal berita BGTV sudah memprediksi skuad Garuda bakal hancur lebur di ronde ketiga. Impian Piala Dunia Asia Tenggara kini berada di pundak Timnas Indonesia. Namun sulit bagi mereka untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibanding wakil ASEAN sebelumnya, sindir BGTV. Sejalan dengan BGTV, media Gyaoduk Todai juga pesimis skuad Garuda bisa menggendong ASEAN. Mereka heran saat pandit Ben Griffiths asal Amerika Serikat justru menjagokan Timnas Indonesia. Belum lama ini, pengamat sepak bola AS Ben Griffiths membuat komentar mengejutkan tentang Indonesia yang akan finish di posisi ketiga. Media makan bola dari Malaysia juga menyumbang prediksi sinis untuk anak asuh Shin Taeyong. Wakil tunggal Asia Tenggara, Indonesia menghadapi jalan sulit.
Mereka tergabung di grup maut dalam misi melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Ucap makan bola. Semua prediksi buruk media ASEAN tersebut rupanya berbalik menjadi pujian manis. Banyak kanal berita Asia Tenggara yang kini justru beramai-ramai mendukung timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bikin bangga ASEAN usai menjadi tim tercepat yang meraih 2 poin di ronde ketiga. Raihan ini bikin timnas Indonesia sukses menyamai prestasi Thailand. Skuad Gajah Perang meraup 2 poin di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun, Thailand harus menunggu hingga matchday ke-8 untuk bisa merebut angka pertama. Sedangkan timnas Indonesia hanya butuh 2 laga untuk menyamai rekor tersebut. Skuad Garuda juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang bisa menodai kesucian markas Arab Saudi. Pasalnya, timnas Indonesia sanggup mencuri 1 poin dari King Abdullah Stadium. Hasil 2 kali imbang ini bikin skuad Garuda hanya butuh 2 poin lagi untuk menyamai rekor Vietnam. Skuad Bintang Emas berhasil meraih 4 poin di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Media VN Express terkejut dengan kesuksesan skuad Garuda memaksa Australia bermain imbang. Australia tampil mandul gagal mencetak gol dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia kedua berturut-turut karena mereka ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia. Bahkan pandit asal Malaysia, yakni Kesanan Sundaresan juga takjub dengan timnas Indonesia. Barisan pertahanan Indonesia bertarung bak satria di laga melawan Australia. Anda semua bisa merasakan jika skuad Garuda mungkin saja dapat mencuri kemenangan dari Australia, ujar pandit yang akrab disapa Kesh Matsats ini. Semakin realistis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 usai meraih 2 poin. Skuad Garuda hingga saat ini masih berada di posisi 4 besar usai menahan imbang Australia. Saat ini di grup C, timnas Jepang masih superior memimpin klasemen dengan total 6 poin. Sedangkan Cina harus menelan liur pahit usai berada di posisi dasar klasemen. Shin Taeyong sendiri memang berencana membidik posisi 4 besar karena masih realistis. Kami nggak mencari posisi 1-2, tetapi lebih realistis untuk mengincar posisi 3-4 untuk mencapai babak selanjutnya. Begitu menurut pemikiran saya ya, kata Shin Taeyong. Jika finish di posisi 4 besar, timnas Indonesia bakal kembali bertarung di ronde keempat. Di babak ini peringkat 3 dan 4 dari setiap grup akan kembali beradu. Kemudian ke-6 negara ini akan dibagi menjadi 2 grup untuk memperebutkan 2 tiket otomatis. Syaratnya skuad Garuda harus menjuarai grup demi langsung mentas di Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan ambisi lolos ke ronde keempat, timnas Indonesia butuh minimal 12 pemain. Jumlah poin ini pernah diraih Uni Emirat Arab saat lolos ke ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad Garuda bisa menyapu bersih 4 laga melawan Bahrain dan Cina di kandang dan tandang. Jika berhasil, pasukan Merah Putih akan sanggup mengantongi total 14 poin. Jumlah poin ini sudah lebih dari cukup untuk membawa timnas Indonesia menyegel 4 besar. Dengan tampil gacor di awal ronde ketiga, akankah skuad Garuda semakin dekat menggapai mimpi Piala Dunia?